Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa jenis modifier pada Blender. Nah, apa sih sebenarnya modifier itu dan apa sih fungsinya? Jadi, modifier itu adalah sebuah pengubah yang disediakan oleh Blender. Nah, fungsinya untuk apa? Ya tadi, untuk mengubah geometri si objeknya. Nah, geometri ini dapat berupa vertex atau titik, dapat berupa garis, dapat berupa face atau bidang. Nah, dia memang mengubah, tetapi di sini dia tidak benar-benar mengubah dari si dasarnya gitu. Jadi dasarnya tetap ada, tapi dia hanya mengubah si geometrinya, misalnya nih memperhalus atau misalnya menambahkan volume dan sebagainya, seperti itu. Lalu kenapa kita perlu mempelajari tentang modifier ini dan kapan kita harus menggunakan modifier ini? Nah, jadi kalau misalnya gini nih, kita tuh membuat sebuah misalnya nih boneka gitu. Nah, si boneka ini kan dia pasti ada lekukan gitu. Nah, terus dia akan halus kan, berarti kan teks si fitur dari objeknya juga halus gitu, tidak kaku. Karena kan dia itu masanya itu kan lembut gitu. Berbeda kayak batu kan mungkin bisa seperti apa, keras. Cuma mungkin kalau boneka kan dia lembut lah istilahnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita membuat secara manual satu persatu, membuatnya menjadi halus, tentu itu akan membosankan. Istilahnya sangat membuang waktu kita gitu. Nah, makanya kenapa perlu modifier. Jadi itu akan memudahkan pengerjaan kita dalam membuat model atau animasi. Nah, sebenarnya ada banyak sekali modifier di Blender, cuma untuk bagian pertama ini kita akan membahas beberapa. Nah, mari kita simak modifier apa saja yang dapat kita gunakan di Blender. Oke, untuk modifier yang akan dibahas di video ini adalah modifier bagian generate. Nah, di bagian generate ini ada 17 modifier, dan yang akan dibahas yang pertama adalah array modifier. Nah, array modifier ini adalah sebuah pengubah atau modifier yang berfungsi untuk menyalin objek. Nah, bedanya dengan duplikasi objek itu adalah jika kalau misalnya menduplikasi objek atau misalnya menggunakan Ctrl C, Ctrl V atau copy paste. Nah, dia akan menyalin objek, tetapi objek itu akan menjadi dua objek yang berbeda. Sedangkan dengan menggunakan array modifier ini, dia akan menyalin tapi dia tidak akan berbeda objek gitu. Jadi dia akan sepaket ya. Jadi menjadi satu objek dan mudah untuk membuat sebuah salinan. Jadi kalau misalnya kalau menggunakan copy paste kan kita harus mengcopy paste misal sebanyak 100 kali untuk mengcopy paste objek gitu kan. Nah, dengan menggunakan array modifier ini kita tidak perlu membuat copy paste sebanyak 100 itu, tapi kita cukup menuliskan angka 100 gitu. Nah, supaya lebih jelasnya mari kita simak contoh penggunaan dari array modifier ini. Yang pertama sama seperti biasa, di sini ada sebuah kubus. Nah, di sini ada yang seperti kunci Inggris ya. Nah, di sini kita klik add modifier, terus klik array. Nah, kita lihat di sini dia menjadi panjang, sebenarnya bukan panjang ya, tetapi dia adalah sebuah objek. Jadi di sini kita bisa ubah si faktor X-nya. Jadi jarak antara satu objek dengan objek lain berapa. Nah, jika dilihat di sini count-nya saya ubah menjadi 4 dan coba dilihat di sini ada 4 objek ya. Nah, 4 objek ini dengan jarak yang sama antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, terus di sini saya akan mencoba mengedit nih, memperkecil atasnya, kemudian mengekstrud, kemudian diperbesar. Nah, semuanya menjadi ikut gitu, sama ya.
Tuh, kita lihat seperti ini. Jadi itu fungsi dari ray modifier itu gitu. Dia untuk menyalin dengan sama persis dan jarak yang sama antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, mudah bukan untuk menggunakannya? Jadi kita nggak perlu copy paste ini sebanyak 5 ya. Nah, selanjutnya adalah bevel modifier. Nah, bevel modifier ini fungsinya untuk apa? Jadi di sini berfungsi untuk kalau misalnya awalnya kan kita membuat sebuah objek itu sudut-sudutnya itu adalah sudut yang kasar ya. Jadi sudut yang tegas. Nah, di sini kita akan membuat lengkungan di antara sudut-sudut itu. Jadi sudut-sudut atau garis-garis sampingnya itu menjadi halus ya, atau melengkung. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat bevel modifier. Nah, untuk bevel modifier juga masih sama ya. Kita nanti coba nih yang si kubus ini, terus kita klik yang si gambar kunci Inggris tadi. Nah, kita klik, kemudian kita cari si bevel. Nah, kita lihat di sini sudut-sudut yang asalnya tegas itu menjadi lengkung, dan di sini kita juga bisa mengubahnya ya lebih halus dengan mengubah si nilai di si amount-nya gitu. Nah, selanjutnya adalah boolean modifier. Nah, boolean modifier ini untuk apa? Jadi, kalau misalnya kalian dulu pernah belajar tentang irisan, tentang gabungan, nah sama seperti di sini. Jadi, kita bisa mengiris sebuah objek atau menggabungkan objek gitu. Nah, boolean modifier ini dia terbagi menjadi 3 bagian ya. Oke, mungkin kalau misalnya masih bingung kayak gimana sih sebenarnya bentuknya, yuk kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini misal kita menyiapkan sebuah kubus ya. Kemudian saya akan ubah si view-nya menjadi top atau dari atas. Kemudian di sini saya akan menduplikasikan si kubus ini menjadi 3 bagian, karena si boolean modifier ini dia terbagi menjadi 3 jenis modifier ya. Jadi di sini saya seperti biasa saja mengcopy paste ya, kemudian nanti saya geserkan ya. Oke, saya copy paste dan geser, copy paste dan saya geser lagi ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini saya jajarkan seperti ini supaya nanti bisa terlihat apa bedanya ya. Nah, di sini modifier yang boolean modifier ini dia butuh satu objek lain lagi. Kenapa? Karena tadi kan ada irisan, ada gabungan gitu. Jadi kita perlu objek lain lagi. Di sini saya menggunakan si bola ini ya. Jadi saya perkecil terlebih dahulu. Nah, saya atur di sini di bagian atas. Kemudian setelah itu nanti saya akan copy paste ini menjadi 3 ya. Saya copy paste. Oke, ini saya lihat dari atas ya supaya terlihat. Copy paste, kemudian geser. Oke, copy paste lagi, kemudian saya geserkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, yang pertama saya klik dulu kubus yang pertama, kemudian saya masuk ke add modifier, kemudian klik si boolean. Nah, untuk yang pertama di sini saya pakai yang intersect ya. Kemudian saya klik nanti spanner, kemudian jangan lupa di apply. Kemudian untuk kubus yang kedua tambahkan juga modifiernya untuk union. Nah, ini adalah gabungan. Oke. Kemudian jangan lupa di apply ya. Kemudian untuk yang ketiga saya klik juga kubusnya, kemudian klik booleannya dan difference. Nah, ini adalah irisan. Kemudian saya klik apply lagi gitu. Nah, sekarang kita akan hapus si bolanya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Yang ini tidak bisa dihapus karena dia adalah gabungan ya. Nah, jadi untuk yang pertama ya, yang pertama itu dia
dia membentuk bola namun dipotong dengan kubus. Kemudian yang kedua gabungan, dan yang ketiga adalah irisan, jadi kubus dipotong dengan si bola tadi. Nah, selanjutnya adalah build modifier. Nah, build modifier ini apa? Jadi build modifier ini dia ada hubungannya dengan animasi ya. Jadi misalnya kayak gini, kamu punya sebuah objek dan kamu ingin menganimasikan kemunculan objek itu. Jadi dia akan menganimasikan objek tersebut, kemunculan objek tersebut, jadi sedikit demi sedikit gitu, seperti kita membangun sebuah objeknya gitu. Jadi misalnya phase pertama, phase kedua, dan phase ketiga. Nah, kalau misalnya masih bingung, yuk kita lihat contohnya seperti apa. Misal di sini ada sebuah kubus ya. Nah, di sini kita akan menambahkan si build modifiernya dengan mengklik yang tadi kayak kunci Inggris itu, terus add modifier, terus klik yang build. Nah, di sini ada frame ya, ada frame. Jadi kalau misalnya secara otomatis ya kayak gini nih. Jadi kita langsung masuk ke animasi, terus kita play seperti itu ya. Tuh di sana ada frame 1 sampai 100. Jadi panjangnya 1 sampai 100. Di sini saya coba extrude ya. Jadi kita akan coba extrude untuk membagi-bagi face-nya. Kemudian saya masuk ke animasi lagi, animation, dan saya coba untuk memplay ya. Saya coba memplay. Nah, dia akan muncul secara sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi kemunculannya itu akan berdasarkan pada berapa jumlah face yang ada pada objek tersebut. Nah, selanjutnya adalah decimate modifier. Nah, decimate modifier ini fungsinya untuk apa? Decimate modifier ini berfungsi untuk meminimalkan atau misalnya mengurangi vertex atau titik dan face atau bidang dari sebuah objek gitu. Nah, namun meskipun dia mengurangi titik, tapi dia meminimalisirkan perubahan objek tersebut gitu. Jadi tetap pada objek dasarnya bentuknya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, yang pertama di sini saya akan masukkan objek namanya monkey ya. Nah, jadi dia bentuknya kayak monyet gini, terus saya add modifier yang si decimate ini. Nah, kemudian di sini saya ubah si rasionya ya. Misalnya 0,5. Nah, dia menjadi seperti ini gitu. Nah, kita lihat di situ di bawah ada tulisan face count kan ya. Nah, ini kan awalnya 500 ya. Nah, di sini kalau kita ubah, lihat dia menjadi lebih kecil, jadi 300-an si face-nya gitu. Nah, meskipun berkurang tapi tetap gambarnya atau bentuk objeknya itu tetap masih sama ya. Oke, yang selanjutnya adalah subdivision surface modifier. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memberikan tampilan lebih smooth atau halus terhadap objek yang kita buat. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Ini ada objek monkey, kemudian saya tambahkan subdivision surface ya. Nah, kemudian kita lihat di sini yang tadinya kasar atau terlalu tegas sekarang menjadi lebih smooth ya. Oke, untuk modifier selanjutnya adalah edge split modifier. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya kalian lihat yang di contoh sebelumnya kan, yang subdivision surface itu dia itu kan membuat smooth kan, benar-benar smooth gitu. Namun akan ada kasus dimana kita tidak ingin membuatnya benar-benar smooth gitu. Jadi mungkin hanya beberapa bagian saja yang smooth. Nah, jadi fungsinya si edge split, edge itu kan garis ya, split memisahkan gitu. Jadi dia akan membreak atau memisahkan si garis dengan garis yang lainnya gitu. Jadi menjadi individu. Jadi ketika di smooth, dia akan smooth tapi tidak menjadi smooth yang berlebihan. Nah, untuk contohnya kita lihat di video selanjutnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebuah tabung.
Kemudian saya akan mengubah si tabung ini bentuknya. Yang pertama saya scale dulu bagian atasnya menjadi lebih kecil, kemudian saya extrude dan di scale lagi atasnya menjadi lebih besar. Nah, kemudian di sini saya akan menduplikasi si objeknya. Nah, tujuannya supaya kita bisa melihat perbedaan dengan menggunakan si edge split ini dan tidak ya. Nah, di sini pertama saya pilih dulu sebuah objek. Kemudian di sini saya add modifier, terus saya tambahkan si edge splitnya. Nah, kemudian saya add modifier juga, terus saya tambahkan subdivision surface. Nah, kemudian untuk yang satu lagi ini saya tidak menambahkan si edge split, tapi hanya menambahkan subdivision saja. Nah, di sini kita perhatikan kembali untuk yang tidak menggunakan edge split, dia benar-benar membuatnya smooth sampai si objeknya berubah kan. Nah, sedangkan yang menggunakan objeknya tetap tapi dia menjadi lebih halus gitu si permukaannya. Nah, jadi itu adalah beberapa modifier yang dibahas untuk kali ini. Jadi untuk selanjutnya akan dibahas di video-video selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada tugas. Jadi tugasnya silahkan buat sebuah objek yang mana objek tersebut menggunakan minimal 2 buah modifier. Silahkan berkreasi dan jangan lupa kumpulkan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.